Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmatnya yang tidak terhingga. Dan salah satu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala layak untuk kita syukuri adalah nikmat Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan. Dialah Allah Ar-Rahman, zat yang Maha Pengasih, yang diantara bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala adalah 'allamal Qur'an, mengajarkan Al-Qur'an. Khalaqal insan, dan setelah itu menciptakan manusia. Berdasarkan ayat ini para ulama memberikan penjelasan bahwa di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya bahwa Dia adalah Ar-Rahman, zat yang Maha Pengasih. Dan di antara bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada manusia adalah mengajarkan Al-Qur'an. Setelah itu menciptakan manusia. Penyebutan pengajaran Al-Qur'an, Allamal Qur'an daripada khalaqal insan, ini mengandung faedah bahwa Al-Qur'an ini adalah kitab petunjuk bagi manusia. Oleh karenanya penyebutan Al-Qur'an itu lebih didahulukan daripada penciptaan manusia. Atau dengan kata yang lain adalah manusia akan menjadi berhasil itu ketika dia dibimbing oleh Al-Qur'an. Maka sebagai ikhtiar kita mensyukuri nikmat Al-Qur'an ini, maka hendaknya kita senantiasa membaca, mengkaji dan mengamalkan kandungan-kandungannya. Yang kedua, salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan mereka yang senantiasa mengikuti sunnah beliau hingga kiamat kelak. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang surah yang familiar, yaitu surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah ini adalah surah yang pertama di dalam mushaf Al-Quran dan surah yang kelima berdasarkan urutan turunnya. Surah yang setidaknya 17 kali kita baca dalam sehari ini, itu adalah surah yang sangat luar biasa sekali. Surah yang mulia ini memiliki banyak nama, di antaranya adalah Ummul Kitab, Al-Quran Al-Azim, kemudian surah Al-Fatihah, surah As-Sab'ul Mathani, surah Al-Hamdu, surah As-Salah. Banyaknya nama-nama ini menunjukkan tentang keutamaan dan kemuliaan surah yang agung ini. Bahkan Nabi Muhammad SAW menyebutkan bahwa ma unzila fit Taurati wala fil Injili wala fil Zaburi wala fil Furqani mithluha ya sab'ul mathani wal Qur'anul azim alladzi utituhu. Tidak ada surah di dalam Taurat, dalam Injil, di dalam Zabur, dan di dalam Al-Quran yang semisal dengan Al-Fatihah. Dialah Al-Quran yang agung, dan As-Sab'ul Mathani, 7 ayat yang diulang-ulang yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Ini menunjukkan bahwa surah Al-Fatihah adalah surah yang sangat luar biasa sekali, yang merupakan inti daripada Al-Quran itu sendiri. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam bukunya Madarijus Salikin menyebutkan sebuah pernyataan bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan 104 kitab, dan inti daripada 104 kitab ini itu ada di 3 kitab utama, yaitu kitab Taurat, kitab Injil, dan kitab Al-Quran. Dan tahukah kita bahwa inti dari 3 kitab utama ini itu ada di dalam Al-Quran. Dan inti yang ada di dalam Al-Quran ada dalam pada Al-Fatihah. Maka surah Al-Fatihah ini adalah sumbernya ilmu dari kitab-kitab samawi yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi. Dan pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan belajar bersama mengkaji tadabbur surah Al-Fatihah. Kita awali dengan ayat yang pertama yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Surah Al-Fatihah diawali dengan ayat Bismillahirrahmanirrahim. Penyebutan Bismillahirrahmanirrahim di awal ayat ini mengandung pelajaran bagi kita semua bahwa Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan taujih, memberikan arahan kepada kita untuk memulai aktivitas kita apapun itu dengan membaca basmalah. Baik ketika membaca Al-Quran, ketika membaca buku, ataupun melakukan aktivitas-aktivitas yang lain. Makan, minum, masuk ke dalam rumah dan lain sebagainya, itu hendaknya kita memulai dengan membaca basmalah. Karena ketika kita membaca basmalah, kita sedang bertabaruk, meminta berkah dengan nama Allah SWT dan memohon pertolongan kepada Allah SWT supaya dimudahkan di dalam melakukan aktivitas-aktivitas kita. Karena ketika kita menghadirkan nama Allah SWT dalam aktivitas kita, maka keberkahanlah yang akan kita dapatkan. Sebagaimana yang diingatkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadisnya, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta, wa fi riwayah fahuwa abtar, wa fi riwayah fahuwa ajda. Setiap amal penting yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka dia adalah terputus. Mana terputus di sini adalah terputus barokahnya atau sedikit barokahnya. Maka karena Allah Subhanahu wa taala memulai firman-Nya dengan bismillahirrahmanirrahim, kita pun dianjurkan untuk memulai seluruh aktivitas kita, perbuatan kita, perkataan kita dengan menghadirkan nama Allah Subhanahu wa taala. Agar kita senantiasa mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam ayat yang pertama ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifatnya Ar-Rahman Ar-Rahim, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini menunjukkan tentang betapa besarnya kebaikan dan kedermawanan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, di mana Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada segenap hamba-hambanya. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala ini sangat besar sekali, bahkan lebih besar daripada kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala ini sangat luar biasa sekali, dan ini seharusnya menjadikan kita sebagai seorang hamba semakin dekat dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala karena banyaknya kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ada sebuah kisah menarik yang disebutkan oleh Syekh Asy-Sya'rawi di dalam buku tafsirnya. Ketika menyebutkan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang mana beliau dikenal sebagai orang yang suka menjamu tamu. Pada suatu ketika Nabi Ibrahim mendapatkan seorang tamu yang ternyata beliau ketahui dia adalah orang kafir. Padahal Nabi Ibrahim adalah orang yang dikenal sebagai orang yang biasa menjamu tamu-tamunya tanpa memandang bulu, baik orang yang dikenal maupun yang tidak dikenal. Tetapi kepada tamu yang kafir ini, Nabi Ibrahim enggan untuk menjamunya. Sampai kemudian orang kafir ini meninggalkan rumah Nabi Ibrahim. Sepeninggal orang kafir ini pergi dari rumah Nabi Ibrahim, Allah SWT kemudian menegur Nabi Ibrahim. Wahai Ibrahim, apakah hanya karena kamu yang kafir tadi kamu tidak mau menjamu dia? Tahukah kamu, berpuluh-puluh tahun dia hidup, dan selama dia hidup, aku senantiasa melimpahkan rezeki kepada dia. Sementara kamu hanya satu hari saja kedatangan orang kafir, kamu tidak mau menjamu tamumu. Ditegur oleh Allah SWT sedemikian rupa, Nabi Ibrahim kemudian keluar dari rumahnya, bergegas lari, menyusul lelaki yang ingin bertemu tadi. Orang kafir tadi kemudian bertanya kepada Nabi Ibrahim, wahai Nabi Ibrahim, kenapa kamu datang menyusulku? Nabi Ibrahim kemudian mengatakan, aku ingin menjamu kamu di rumahku. Mengapa kamu berubah seperti itu? Bukankah kamu tadi menolak untuk menjamu aku? Tetapi kenapa pada saat ini kamu meminta aku untuk datang ke rumahmu untuk kamu jamu? Nabi Ibrahim kemudian menjawab, aku telah ditegur oleh Rabbku karena kamu.
Orang kafir ini kemudian bertanya, apakah kamu betul-betul ditegur oleh Rabbmu padahal kamu adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa taala? Ditegur hanya karena tidak mau menjamu aku? Iya. Kemudian orang kafir tadi mengatakan sebaik-baik Rabb adalah Rabbmu. Maka dia kemudian masuk ke dalam Islam. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Sekelumit kisah Nabi Ibrahim ini mengingatkan tentang betapa besarnya kebaikan dan kedermawanan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, dan ini dibuktikan dengan namanya Ar-Rahman Ar-Rahim, hingga menjadikan orang kafir itu kemudian masuk Islam karena takjub dengan perlakuan Allah Subhanahu wa taala yang menegur Nabi Ibrahim hanya gara-gara tidak mau menjamu dirinya. Ini ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Hendaknya ayat ini senantiasa menjadikan kita memulai seluruh aktivitas kita, baik perkataan maupun perbuatan, dengan menghadirkan Allah Subhanahu wa taala, menghadirkan nama Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan basmalah. Supaya kita mendapatkan berkah dan juga kita mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, hendaknya nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman Ar-Rahim ini senantiasa mengingatkan kita tentang betapa besarnya kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala, dan hendaknya itu menjadikan kita semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah pernah mengatakan wal qulubu majbulatun ala hubbi man ahsana ilaiha. Hati-hati manusia itu dicipta dengan tabiat mencintai siapapun yang berbuat baik kepada dia. Ketika kita mendapatkan kebaikan dari orang lain, kita tentu akan berterima kasih. Kalau kebaikan itu banyak, maka kita akan mencintai dia. Dan tahukah kita bahwa tidak ada yang lebih baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmatnya, Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan nikmatnya kepada kita semua. Kita ada tercipta sebagai manusia itu adalah karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa makan minum dari rezeki Allah Subhanahu wa taala itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berpasang-pasangan, mendapatkan istri itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita memiliki keturunan itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu adalah merupakan bentuk dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan terhindarnya kita dari musibah-musibah itu juga merupakan bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat ini dilanjutkan dengan ayat yang kedua yang berbunyi Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu, segala puji, seluruh pujian itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memuji dirinya sendiri. Orang yang memuji dirinya sendiri itu memiliki dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah pujian itu hanya pujian belaka, artinya tidak benar adanya karena tidak sesuai dengan fakta. Atau yang kedua adalah pujian itu benar adanya. Bagaimana kita mengetahui bahwa pujian kepada Allah Subhanahu wa taala ini benar adanya? Itu bisa kita jawab, apakah pujian Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya ini itu benar adanya? Itu ada pada lafaz lillahi, alhamdulillahi. Allah Subhanahu wa taala itu layak untuk mendapatkan pujian bahkan dari dirinya sendiri, karena Allah Subhanahu wa taala itu adalah Allah, dan Allah itu maknanya adalah zat yang memiliki semua jenis, semua sifat-sifat kesempurnaan. Kalau Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang memiliki sifat-sifat kesempurnaan, maka Allah Subhanahu wa taala itu layak untuk mendapatkan segala pujian. Bahkan kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan dari manusia itu sejatinya adalah yang layak kita puji itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena yang memberikan kebaikan kepada orang, yang memberikan kebaikan kepada kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala, maka yang layak dipuji adalah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lafaz Allah Subhanahu wa taala itu juga mengandung makna al-ma'budu wal ma'luhu mahabbatan wa ta'dhiman. Zat yang diibadahi dan dijadikan sesembahan dengan segenap kecintaan dan pengagungan. Kalau kita bertanya, mengapa Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang diibadahi dan dijadikan sesembahan dengan segenap kecintaan dan pengagungan, maka
Jawabannya ada pada lafadz setelahnya, yaitu yang berbunyi Rabbil Alamin. Allah Subhanahu wa taala itu layak diibadahi, layak dijadikan sembahan karena status Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb semesta alam. Rabb semesta alam itu berarti bahwa Allah Subhanahu wa taala lah yang menciptakan alam semesta ini. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi, Allah Subhanahu wa taala yang mengatur seluruhnya, Allah Subhanahu wa taala yang memenuhi kebutuhan-kebutuhan hambanya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala dengan sedemikian rupa Allah Subhanahu wa taala layak untuk jadikan sesembahan, Allah Subhanahu wa taala untuk diibadahi. Ini menunjukkan tentang betapa indahnya ayat-ayat Al-Qur'an karena ada hubungan yang sangat saling berkaitan antara satu kata dengan kata yang lainnya. Dan ini akan sangat banyak kita temukan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Misalnya di dalam surah Thaha Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa. Perintahkanlah kepada keluargamu wahai Muhammad untuk mendirikan salat dan hendaklah mereka bersabar di dalam mendirikannya. La nas'aluka rizqa, kami tidak meminta rezeki kepadamu. Nahnu narzuquk, bahkan kamilah yang memberikan rezeki kepadamu. Wal 'aqibatu littaqwa, dan akibat yang baik itu bagi orang yang bertakwa. Coba kita perhatikan ayat ini, di mana di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua hal. Yang pertama adalah perintah untuk sholat, kemudian yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang rezeki. Kita kemudian bertanya, apa hubungan antara sholat dengan rezeki ini? Para ulama kemudian menjelaskan bahwa ada keterkaitan yang sangat erat antara rezeki dengan sholat, yaitu bahwa siapa yang ingin dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia memperhatikan sholatnya, hendaklah dia memperbaiki kualitas sholatnya, hendaklah dia memperhatikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan ayat tadi, alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa segala puji itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala? Karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang memiliki sifat-sifat kesempurnaan. Dan mengapa Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang layak untuk disembah, untuk diibadahi? Itu karena status Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabbil Alamin, Rabb semesta alam. Nah, ayat alhamdulillahirabbil alamin, sekalipun ini sifatnya adalah khobar, kalimat berita, tetapi sebetulnya mengandung sebuah perintah. Kalau Allah Subhanahu wa taala memuji dirinya sendiri, itu mengandung faedah bahwa kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk banyak-banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak mengucapkan alhamdulillah sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Hatta setelah makan, setelah minum, maka Allah Subhanahu wa taala demikian ridha kalau ada hamba-hambanya yang makan dan minum, kemudian setelah selesai dia mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca alhamdulillahirabbil alamin. Dan alhamdulillahirabbil alamin ini menunjukkan tentang bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki kekuasaan yang begitu besar. Ini ditunjukkan oleh kata-kata Rabbil Alamin. Kita bisa membayangkan bagaimana bumi yang sedemikian besar yang kita lihat. Kemudian di atasnya ada langit. Kemudian langit kita ini lebih besar daripada bumi yang kita tempati. Langit yang kedua itu lebih besar daripada langit yang pertama. Langit yang ketiga lebih besar daripada langit kedua dan pertama. Langit keempat, begitu seterusnya sampai langit yang ketujuh itu lebih besar daripada langit-langit yang ada di bawahnya. Yang ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha kuasa melakukan segalanya. Maha kuasa untuk melakukan apapun yang dia kehendaki. Dan ini menimbulkan tanda tanya. Dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar, apakah Allah Subhanahu wa taala akan memperlakukan hamba-hambanya dengan begitu keras, dengan begitu kejam, dengan sifatnya yang maha kuasa? Ataukah Allah Subhanahu wa taala memperlakukan hamba-hambanya dengan sepenuh sifat rahmah, sepenuh sifat kasih sayang? Maka ayat ini kemudian dilanjutkan dengan ayat Ar-Rahmanir Rahim. Allah Subhanahu wa taala sekalipun sebagai Rabbul Alamin, sebagai Rabb semesta alam yang memiliki kekuasaan yang maha besar, tetapi Allah Subhanahu wa taala memperlakukan hamba-hambanya dengan sifatnya Ar-Rahman Ar-Rahim, bahwa Allah Subhanahu wa taala maha pengasih lagi maha penyayang.
Allah Subhanahu wa taala mengatur alam semesta ini dengan sifat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang ini menunjukkan betapa besarnya kebaikan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, dan ini menunjukkan tentang rasa harap kita. Kalau ayat Rabbil Alamin itu mengandung rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Ar-Rahmanir Rahim itu mengandung rasa harap supaya kita senantiasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini ada keterkaitan yang erat antara ayat Alhamdulillahirabbil alamin dengan Ar-Rahmanir Rahim, karena Ar-Rahmanir Rahim ini menunjukkan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala memperlakukan hamba-hambanya yang ada di alam semesta ini. Oh, ternyata Allah Subhanahu wa taala itu memperlakukan alam semesta ini dengan sifat Rahman dan Rahimnya. Sifat Ar-Rahman itu menunjukkan bahwa rahmat Allah Subhanahu wa taala itu berlaku secara umum, baik mukmin maupun yang kafir, baik yang berbakti maupun yang durhaka, baik yang laki-laki maupun yang perempuan, baik yang dewasa maupun yang anak-anak, semuanya mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dalam nama Rahman ini. Tetapi sifat rahmat dalam nama Ar-Rahman ini bersifat sementara, hanya di dunia saja. Seluruh hamba-hambanya, seluruh makhluknya mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala di dunia. Yang ini sifatnya berlaku umum. Sementara sifat rahim Allah Subhanahu wa taala itu hanya diberikan kepada hamba-hambanya yang mukmin saja, di mana rahmat jenis ini adalah rahmat yang besar, rahmat yang abadi, rahmat yang akan didapatkan lagi oleh orang-orang yang beriman. Kemudian nama ayat Ar-Rahmanir Rahim ini seharusnya adalah ayat yang menjadikan kita lagi-lagi cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena besarnya kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita. Tetapi terkadang karena besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala ini, nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman Ar-Rahim ini disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak memahami dengan baik siapa itu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia dengan mudahnya bermaksiat, berdosa itu karena beranggapan bahwa dia memiliki Rabb yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan ini adalah pemahaman yang keliru. Maka untuk meluruskan pemahaman ini, Allah Subhanahu wa taala kemudian melanjutkan surah Al-Fatihah ini dengan ayatnya Maliki Yaumiddin. Allah itu memang sebagai Rabb semesta alam. Allah Subhanahu wa taala itu memang adalah Rabb yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tetapi ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa taala itu juga Maliki Yaumiddin, zat yang merajai hari pembalasan. Setelah pada ayat Ar-Rahmanir Rahim tadi Allah Subhanahu wa taala memberikan harapan kepada hamba-hambanya supaya mereka senantiasa hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pada ayat Maliki Yaumiddin ini Allah Subhanahu wa taala ingin menghadirkan rasa takut kepada hamba-hambanya, bahwa tidak mengapa mereka melakukan sesuatu apapun yang mereka suka, tetapi ingatlah bahwa di situ ada hari pembalasan, yaitu pada hari kiamat nanti. Dan ini menunjukkan tentang penetapan kerajaan bagi Allah Subhanahu wa taala, penetapan penulisan dan pencatatan amal, dan kelak ada hari yang namanya hari pembalasan, di mana hari pembalasan ini memang dibutuhkan untuk menuntaskan hal-hal yang belum selesai pada hamba-hambanya. Karena ada orang-orang yang terdolimi yang tidak bisa membalas kepada orang-orang yang mendolimi dia. Maka sebagai gantinya nanti ada kisah di akhirat, yaitu hari pembalasan, di mana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan yang sesuai dengan perbuatan hamba-hambanya. Kebaikan akan diberi balasan dengan kebaikan, keburukan akan dibalas dengan keburukan. Dan ayat ini seharusnya memotivasi kita untuk banyak-banyak memperbanyak bekal untuk menghadapi hari pembalasan ini. Dan penyebutan kerajaan Allah Subhanahu wa taala, sifat Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa taala, dan rububiyah Allah Subhanahu wa taala setelah kalimat pujian kepada Allah Subhanahu wa taala ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu terpuji dalam rububiyahnya, Allah Subhanahu wa taala terpuji dalam rahmatnya, Allah Subhanahu wa taala terpuji dalam kerajaannya. Maka Allah Subhanahu wa taala itu maha sempurna dan maha terpuji, bahkan sekalipun tidak ada satu pun hambanya yang memujinya. Ayat yang selanjutnya adalah ayat yang kelima yang berbunyi
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu-lah ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu-lah ya Allah kami memohon pertolongan. Makna daripada iyyaka na'budu itu adalah hanya kepadamu-lah. Yang ini berarti pembatasan. Artinya adalah hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan kami tidak beribadah kepada selainmu. Hanya kepadamu-lah ya Allah kami memohon pertolongan, dan tidak memohon pertolongan kepada selainmu. Yang pertama menunjukkan tentang pentingnya keikhlasan, bahwa ayat iyyaka na'budu itu mengandung pelajaran bahwa kita hendaknya senantiasa mengikhlaskan seluruh amal kita hanya untuk Allah SWT. Karena keikhlasan ini terkandung dalam ayat iyyaka na'budu. Maka ketika kita membaca ayat iyyaka na'budu, seharusnya itu menjadikan kita melakukan seluruh amal soleh kita dengan sepenuh keikhlasan. Hanya kita tujukan kepada Allah SWT, hanya kita tujukan untuk mengharap wajah Allah SWT, bukan untuk mengharapkan pujian-pujian manusia. Karena kalau kita mengikhlaskan amal kita untuk Allah SWT, maka pahalanya akan tersimpan di sisi Allah SWT dan akan abadi. Tetapi kalau yang kita harapkan adalah pujian manusia, maka pujian tersebut itu akan berhenti dengan kematian orang yang memuji kita, atau berhenti dengan kematiannya kita. Begitu pula ayat wa iyyaka nasta'in itu menunjukkan tentang tawakal. Kita hendaknya bertawakal kepada Allah SWT dan melepaskan diri dari daya dan kekuatan kita. Kita tidak bisa melakukan apapun tanpa bantuan dari Allah SWT. Penyebutan wa iyyaka nasta'in setelah iyyaka na'budu itu menunjukkan bahwa hatta ibadah kita, sholat kita, puasa kita, ibadah-ibadah lain kita, itu murni karena pertolongan dari Allah SWT. Tidak selayaknya kita menyombongkan diri. Maka ayat iyyaka na'budu, kata Imam Ibnu Taimiyah, itu adalah tadfa'u riya. Ayat iyyaka na'budu itu adalah obat untuk menolak riya. Sementara ayat wa iyyaka nasta'in itu adalah tadfa'ul kibriya, menolak sifat sombong. Karena apa yang harus kita sombongkan? Bahkan ibadah yang kita lakukan itu adalah karena pertolongan dari Allah SWT. Maka ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini hendaknya senantiasa kita baca dengan sepenuh perenungan, bahwa ketika kita membaca ayat ini, kita sebetulnya sedang mengikrarkan diri di hadapan Allah SWT, supaya kita mengikhlaskan amal-amal kita, supaya kita bertawakal kepadanya dan berlepas diri dari daya dan kekuatan diri kita sendiri. Karena semuanya itu adalah berkat pertolongan dari Allah SWT. Ada penjelasan menarik yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah ketika membahas ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa ayat iyyaka na'budu itu lebih didahulukan daripada wa iyyaka nasta'in? Beliau memberikan beberapa penjelasan. Di antaranya yang pertama adalah karena ibadah itu adalah tujuan ghoyah, sementara isti'anah itu adalah merupakan wasilah. Maka yang namanya tujuan itu lebih didahulukan daripada wasilah. Kemudian yang kedua adalah iyyaka na'budu itu berkaitan dengan uluhiyah Allah SWT, sementara iyyaka nasta'in itu berkaitan dengan rububiyah Allah SWT. Maka uluhiyah Allah SWT itu lebih didahulukan daripada rububiyah, sebagaimana didahulukannya kata Allah SWT daripada Rabbil Alamin dalam ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian alasan yang lain adalah iyyaka na'budu itu berkaitan dengan hak Allah, sementara iyyaka nasta'in itu berkaitan dengan hak hamba. Maka hak Allah SWT lebih didahulukan daripada hak hambanya. Kemudian yang selanjutnya adalah bahwa iyyaka na'budu ibadah itu mencakup isti'anah, sementara isti'anah itu belum tentu mencakup ibadah. Dan ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu juga mengandung doa yang paling bermanfaat, yaitu doa untuk mendapatkan sesuatu yang diridhai Allah SWT. Imam Ibnu Taimiyah pernah mengatakan, aku mengamati ayat-ayat Al-Quran dan aku dapati bahwa yang paling utama adalah doa memohon ridha Allah SWT, dan itu tercantum dalam ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian ayat yang selanjutnya ihdinas shiratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus.
Kalau ada yang bertanya, apakah kita belum berada di atas jalan yang lurus sehingga kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memohon kepadanya supaya diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Doa yang ada di dalam ayat ihdinas siratal mustaqim ini itu adalah doa supaya kita diberi keteguhan, supaya kita senantiasa berada di atas jalan yang lurus ini sampai kita bersua dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan tentang betapa pentingnya kita memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap waktu, setiap saat, setiap detik, setiap menit, setiap jam. Karena kita membutuhkan Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala meneguhkan kita di atas jalan yang lurus ini. Dan ketika kita istiqomah berada di atas jalan yang lurus, maka itu sebetulnya adalah seutama-utama karomah. Sebagaimana yang diucapkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, afdalul karomah luzumul istiqomah. Seutama-utama karomah itu adalah senantiasa melazimi istiqomah. Dan penyebutan kata as-siratal mustaqim itu menunjukkan bahwa as-sirat yang disebutkan dalam bentuk mufrad, dalam bentuk tunggal, itu menunjukkan jalan lurus yang merupakan jalannya Allah Subhanahu wa taala itu adalah hanya satu. Sementara jalan-jalan kesesatan itu jumlahnya ada banyak sekali. Jalan yang lurus yang seperti apa yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini dilanjutkan dengan ayat yang selanjutnya, yaitu siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yaitu jalannya orang-orang yang Engkau beri nikmat kepadamu ya Allah. Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Di dalam lafaz ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang yang Engkau beri nikmat kepadamu. Jalannya orang-orang yang Engkau beri nikmat kepada mereka. Ini merupakan bentuk adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala menyandarkan nikmat ini kepada dirinya. Dan jalannya orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah jalannya orang-orang yang punya ilmu kemudian mengamalkannya. Dan ayat siratal ladzina an'amta 'alaihim ini juga menunjukkan tentang nikmat iman itu sendiri. Redaksi ayatnya berbunyi siratal ladzina an'amta, bukan siratan nabiyyin, bukan siratas shalihin dan lain sebagainya. Yang ini menunjukkan bahwa nikmat iman kita ditunjukkan kepada iman itu adalah nikmat yang agung dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat siratal ladzina an'amta 'alaihim ini juga mengandung faedah tentang pentingnya kita bersahabat dengan orang-orang soleh supaya kita dibersamakan bersama mereka baik di dunia maupun di akhirat. Yang terakhir adalah ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yaitu bukan jalannya orang-orang yang dimurkai dan bukan jalannya orang-orang yang tersesat. Orang-orang yang dimurkai itu adalah orang-orang Yahudi yang mereka mengetahui ilmunya tetapi tidak mau mengamalkan. Sementara orang-orang yang tersesat adalah orang-orang Nasrani yang mereka mengamalkan sesuatu tanpa didasari dengan ilmu. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala minimal sebanyak 17 kali setiap kali kita membaca surah Al-Fatihah ini supaya menempuh jalannya orang-orang yang dimurkai dan tersesat ini. Itu menunjukkan bahwa sebetulnya kita masih rawan untuk mengikuti jalan orang-orang yang dimurkai dan orang-orang yang tersesat ini. Wa alam bisawab. Mungkin sedikit ini yang bisa kami paparkan tentang tadabbur surah Al-Fatihah. Pada intinya adalah surah Al-Fatihah itu adalah inti daripada seluruh Al-Quran, dan apa yang kita paparkan ini hanya sedikit dari lautan faedah, lautan ilmu yang disebutkan oleh para ulama. Dan apa yang kita sampaikan jauh lebih banyak lagi, dan kita jangan sampai bosan untuk senantiasa mendalami ayat-ayat Al-Quran, tak terkecuali adalah surah Al-Fatihah. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.